tiba kotoran orang lewat. Ya, kotoran orang lewat. Udah jangan ngambil air dulu. Tunggu dulu biar dia lewat. Ya, tunggu dulu biar dia lewat. Kita lihat lagi ke sebelah kanan, nengok masih ada nggak kotoran? Nggak ada. Wudu dah. Ya. Sama kayak gini. Ini cerita dulu, pernah kejadian waktu saya di Bogor sama beberapa teman di air terjun ya, di air mengalir kan pasti melihat kalau air terjun bawahnya ya pasti mengalir. Terus saya sama teman itu berdua mandi duluan. Temen udah selesai mandi, terus dia mau wudu, kebetulan saya bagian mau buang air. Kan airnya bersih, pasti kelihatan kotorannya kan. Kata dia, buset dah lu agak bilang-bilang. Pas gua ketanya kotoran lewat, lu lihat makanya. Jadi kalau udah kotoran itu lewat nggak apa-apa, ya kan pasti ngalir, pakai air itu ngalir. Nah itu makanya asbabul wurud hadis ini, iya begitu juga air kencingnya biar lewat dulu gitu ya, biar lewat dulu. Nah itu nggak apa-apa karena ngalir gitu. Jadi kalau ngalir begitu ya boleh. Kalau ngalir begitu buat, tapi kita suruh lewat dulu dianya. Kalau dia belum lewat mah jangan. Tapi kalau banyak gimana? Nah itu kalau banyak nggak ngalir, baru kita lihat berubah nggak, gitu ya. Banyak orang di pojok sini pada buang air gitu kan. Banyak ini airnya banyak. Kita mau wudhu di situ. Kira-kira berubah nggak tuh? Pasti lebih itu, ya. Pasti lebih. Kira-kira berubah apa enggak gitu. Ya, kalau menang juga pasti banyak kan, lebih dari 270 liter ya lebih kan. Kalau menang kan? Iya. Nah, kira-kira berubah nggak tuh rasa, warna dan baunya? Bau kaporit. Ya kaporit berarti bukan najis, ya kan? Kaporit itu bukan najis berarti nggak apa-apa. Itu. Nah itu asbabul wurudnya. Jadi asbabul wurudnya di Madinah itu ada sungai yang turunan begitu. Nah ke sungai itu orang pada buang apa kalau sekarang? Pembalut, bagian dari anjing ya, dagingnya atau apanya yang terputus atau apalah, terus kotoran-kotoran. Nah itu pada ngalir. Terus sahabat tanya sama Nabi, boleh nggak Nabi wudhu di situ? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau mengalir gitu, kalau nggak mengalir gimana? Ya itu, dilihat berubah atau tidak. Kayaknya nggak berubah ya, sekalipun banyak orang pada buang air di situ, kayaknya nggak berubah deh. Seker aja. Itu kali apa tapi kalau di danau itu airnya bau. Mana danau? Danau sini. Dia tawar. Kali berubah. Kita harus nih. Ciri perubahan itu gimana? Tahu nggak ciri perubahan? Warna. Sekarang dari warna dulu deh, dari warna. Coba dari warna. Kalau warnanya cuma warna lumut, warna tanah, itu nggak berubah. Nggak berubah. Tapi kalau yang kecampur sama apa? Limbah ya. Warnanya jadi hitam butek. Nah itu berarti berubah, ya. Atau kalau rasa biasanya saya juga dapat dari orang, caranya yang mudah itu ada apa lentur-lentur gitu kayak air liur, ya. Nah itu kan biasanya kalau air yang mutlak air itu kan agak keset atau nggak ada apa-apanya. Nah kalau dia berubah itu agak apa? Licin, lender. Ah itu berubah tuh berarti. Nah itu nggak apa-apa nih yang di danau ini nih, Marakas. Nggak apa-apa, buat wudhu boleh, buat mandi boleh. Hadas besar maksudnya itu hadas kecil apabila warna, rasa dan baunya tidak berubah. Ya nggak apa-apa. Jadi kita harus kenal juga asal air itu gimana. Kayaknya begitu kayaknya ya. Asal air itu kan warnanya biasanya air itu putih, bening ya. Jernih gitu ya. Nah dia kalau cuma sekedar warna coklat karena apa lumpur
itu bisa jernih lagi karena ada lumpurnya aja di situ. Lagian kalau lumpur nggak ada masalah. Kalau lumpur nggak ada masalah, apa lumut juga nggak ada masalah. Karena emang lumpur sama lumut lah emang ada di situ gitu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kecuali kita yang naroin sengaja, kita yang berbuat, nah baru kalau dia emang dengan sendirinya ada di situ mah nggak apa-apa. Jadi warna, rasa dan bau, biasanya air kayak danau itu baunya apa? Lumpur. Hah? Lumpur. Lumpur. Amis, kadang bau amis juga. Aslinya itu aslinya. Aslinya ya, aslinya. Nah, ketika udah kecampuran apa-apa tetap bau amis, berarti nggak berubah kan? Iya. Berarti nanyanya ke siapa nih kalau begini biar lebih jelas gitu. Rasa air. Rasa air hujan, rasa air sumur, rasa mata air, rasa air salju. Itu kan berarti harus tahu kita kan? Iya. Kalau nggak tahu rasanya apa, asalnya ya nggak bisa tahu nantinya. Saya pun belum pernah nanya sama yang ahli di bidangnya. Ahli apa ya? Kali itu biologi apa ya? Biologi ya? Kayaknya nanyanya Kan kan ada 7 macam air yang boleh kan? Coba masih inget gak? Air hujan, air sungai, air sumur, air laut, mata air, air salju, air dingin. Nah 7 macam ini kan mutlak, boleh dipakai kan? Nah berarti kita harus tahu nih rasanya gimana, warnanya apa, baunya apa. Ini kita harus tahu 7 macam ini punya warna, punya rasa, punya bau apa. Baru nanti ketahuan. Ya. Ini berdasarkan tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan itu, ya. Nah, ini kira-kira ilmu apa nih yang berkaitan dengan ini? Ilmu apa ya? Ada gak? Geologi kan. Hah? Geologi kan. Geologi. alam. Geologi. Geografi bisa nggak? Geografi cuma Cuaca, alam. Perubahan. Cuaca dia lebih ke cuaca. geografi cuma maksudnya kayak ini gunung Letak. Oh gitu. Iya. Apa mungkin biologi ya? kalau biologi Tumbuhan. Hewan, tumbuhan. Yang berkaitan dengan rasa itu gitu. Siapa yang tahu ya? Gitu. Tapi ada yang bilang begitu sih, ada yang bilang begitu. Jadi kalau dia biasanya lendir-lendir, biasanya kan air biasa keset kan, rada keset atau nggak ada apa-apa gitu, keset enggak, lendir enggak. Nah, itu biasanya begitu katanya, gampangnya begitu aja kata ada yang bilang begitu, ada yang bilang. Nggak paham ya masalah air sedikit atau banyak, 2 kulah atau kurang 2 kulah. Ya silakan kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ayo. Iya. Ini ya pada kondisi seperti itu kita mau beralih ke mazhab selain Syafi'i, apakah ada latar khususnya? Ada apa? Pendapat dalam Oh ya pokoknya kita harus ucapkan dulu, utarakan ketika kita pengen pindah ke mazhab lain dan kita tahu ya udah ucapkan aja dulu. Kalau kita nggak taunya mazhab itu ya udah mau gimana, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. tidak harus menggunakan latar khusus. Iya itu lapan khususnya cukup begitu aja. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya udah gitu. Kayak gini contohnya nih. Apa? Contohnya ternyata ada
ada di beberapa saudara kita, ya, ada di beberapa saudara kita, mereka terbiasa untuk tidak melakukan niat, kayak kemarin, ketika saya menjelaskan tentang fardu wudhu, ya, ternyata jamaah kebanyakan rata-rata mereka salah lempengan niat. Mereka niatnya itu pas cuci tangan. Ya, pas cuci tangan terus ke kumur. Padahal niat wudu, rukun wudu di mana? Pas air kena pertama kali muka. Terus dia ngadu ke saya. Pak, itu saya gimana dong selama ini? Berarti sama aja saya nggak niat. Terus nggak sah dong. Nah, saya bilang gini. Pertama jawabannya karena emang nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tuh, dia nggak tahu kan? Nggak tahu. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Karena menurut Imam Abu Hanifah niat dalam wudu nggak mesti. Tuh, ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan mungkin semua ulama sepakat kalau karena nggak tahu, nggak apa-apa, nggak tahu mau gimana? Nggak tahu. Tapi kalau dialihkan ke mazhab, oh mungkin kamu kemarin pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Tuh, itu kan berarti dia nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi ada juga saudara-saudara kita, mereka nggak pernah pakai niat, cuman nggak mau pakai mazhab. Terus gimana? Kalau itu saya nyerah dah. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau jawab itu sah atau tidak ya. Enggak. Ada saudara kita yang begitu. Nggak pernah niat. Wudu nggak pernah niat. Sholat nggak pernah niat. Mungkin juga puasa nggak pernah niat. Pakai mazhab siapa dia? Ah udah. Orang dia berpikir saya mah nggak pakai mazhab. Saya mah pakainya Quran hadis doang. Ada yang nanya begitu ke saya. Terus orang begitu siapa enggak? Allahu a'lam bishawab dah. Ya. Tapi ketika ada jamaah yang memang dia bukan orang sebelah gitu, orang kita ya, orang kita. Ya saya jawab itu tadi yang pertama, kalau memang karena ketidaktahuan enggak apa-apa. Itu ya. Sah kalau karena ketidaktahuan. Yang kedua, oh itu tenang aja, Bapak tetap sah. Ya, Bapak tetap sah. Kemarin-kemarin salah niat. Pas cuci tangan bukan pas air kena. Berarti kan sama aja dia nggak niat kan? Iya kan? Berarti sama aja dia nggak niat kan? Nah saya bilang ke dia, oh itu Bapak ada sebetulnya itu mazhab Imam Abu Hanifah. Saya gituin. Ya. Nah, sekarang gimana? Ya sekarang rubah dah. Kan udah tahu sekarang nih. Jadi niat wudu bukan pada saat cuci tangan, tapi pada saat air pas mengenai muka yang pertama kali. Itu. Ya kan? Berarti kan tanpa disadari jamaah itu dia melakukan wudu nggak pakai niat, sebetulnya dia pakai mazhab Imam. Tapi karena dia nggak tahu, berarti dia nggak melapaskan apa-apa kan? Gitu. Kayak sekarang di PRW nih. PRW udah tahu nih menurut Imam Malik air sedikit kejatuhan bangke gitu ya, bangke ayam, tapi nggak ada yang berubah, tetap bisa. Karena PRW udah belajar, ya pada saat itu PRW ketika mau pindah mazhab Malik ngomong dulu. Saya untuk saat ini pakai mazhab Imam Malik dulu dah, karena nih air tinggal seember kecil, terus kejatuhan bangke ayam tapi nggak berubah, bangke ayamnya PRW buang dulu, rasa warna bau nggak berubah, pakai dah buat wudu gitu. Udah pakai gitu. Ya. Kalau kita tahu itu mazhab lain, kita ucapkan. Tapi kalau nggak tahu, ya udah kerjain aja. Nggak apa-apa kalau nggak tahu, Pak. Nanti insya Allah ya. Insya Allah kalau kita udah belajar banyak kitab Misbahuz Zolam, ternyata perlakuan, praktek ibadah kita selama ini bercampur mazhab. Enggak semuanya mazhab Syafi'i. Enggak semuanya. Mungkin masalah air pun tanpa kita sadari, kita itu pakai mazhab Imam Malik. Karena memang kebanyakan teman-teman saya pun mereka berwudu itu di kolam yang airnya sedikit. Ya air sedikit. Ya kan? Sedikit. Padahal kurang dari 2 kula.
Iya kan? Apa mereka tahu mazhab Imam Malik begitu? Kemungkinan lah ya, kemungkinan nggak tahu, kemungkinan. Ya kalau tahu sih alhamdulillah, bagus, syukur-syukur gitu kan. Tapi nggak bisa kita bilang karena kita tahu, mungkin pada situ saya udah tahu, ya saya nggak bilang nggak sah lu, jangan. Makanya saya ketika ada orang yang wudhu pakai air yang sedikit, oh berarti dia mungkin udah belajar kayak Imam Malik nih. Nggak apa-apa. Gitu ya. Ya silakan kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Ya. Wudhu nih Pak ya. Iya wudhu. Kalau kita berwudhu di satu kalau kita di apa sih oase apa gitu ya? Apa tuh? Ada air gitu kan? Kira-kira air itu ada nggak 2 kulah? Katakanlah ada. Ada ya. Oke. 2 kulah atau lebih ya? Iya. Terus? Atau kita nggak tahu ya. Kondisinya. Tapi ada 2 kulah ya? Iya. Terus? Yang kemarin kan kita wudhu itu pakai gayung. Bekas wudhunya nggak boleh netes, nggak boleh berjatuh di tempat air itu. Tapi ini 2 kulah kan? 2 kulah. Iya. Jadi kita harus pakai gayung gitu. Jangan sampai tetesan bekas wudhu kita itu netes kembali. Nah yang pernah saya alami itu, saya ngambil wudhu langsung di tempat kubangan itu. Nah ya. Oke. Jadi gini. Emang kemarin saya bilang gini ya. Ketika kita berwudu di air yang kurang 2 kulah, ya, kita berwudu nih di air yang kurang 2 kulah ya. Ada ember gak di luar sini? Ada. Bawa sini dah, bawa sini, biar lebih jelas prakteknya. Gayungnya kalau ada boleh bawa sini. Nggak ada ya? Sama airnya kan? Gayungnya ada gak? Nggak ada ya? Pakai apa gayungnya? Aqua gelas yang kosong ada gak? Ada? Oke, sini. Ya udah ya. Ini biar lebih jelas lah, karena kan pasti kita suka praktek. Oke ya. Ini ada air chamber udah ya? Ya. Oke lah, ini katakan praktek asli ini mah ya. Ini saya lepas dulu, jam juga saya lepas gitu ya. Ini juga. Ini kita buat praktek beneran ya. Ini juga kacamata. Enggak apa-apa. Ntar biar Gusmanto yang ngepel. Rumah dia ini bukan rumah kita tinggalin aja. Saya wudhu nih pakai ini ya. Ambil dulu air ya. Sekarang saya mau cuci tangan dulu nih. Cuci tangan yang sebelah kanan dulu ya. Digituin, terus gituin. Taruh di sini niat. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardhonillahi ta'ala. Dah, ini kan masih ada kan air. Terus saya kumur. Terus udah, masih ada nih kan ke air ini gitu kan. Terus udah, habis nih. Ya, habis. Saya ngambil lagi. Tapi usahakan tadi cuci tangan, ke kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Jangan sampai ada yang netes, muncrat jatuh ke situ ya. Karena basuhan pertama itu disebutnya basuhan yang wajib ya, basuhan pertama. Hati-hati. Tapi kalau udah kedua ketiga nggak apa-apa ya. Kalau udah kedua ketiga nggak apa-apa. Tapi ada juga yang berpendapat karena itu sunnah nggak ada masalah. Oke lah, nggak apa-apa kita pakai itu. Lebih baik karena buat kita mungkin bisanya begitu ya. Dah, sekarang saya ambil nih buat muka nih ya. Ingat, niat lagi ya. Niat lagi ya. Niat lagi. Pas ke muka saya niat nawaitul wudu'a li rabbil hadasil. Harus tahu batasan muka mana. Terus gini terus dah. Udah katakan rata nih. Saya ngambil buat tangan kan sekarang. Ini ingat jangan sampai jatuh ya. Kalau ini udah kedua ketiga kali sih nggak apa-apa jatuh. Tapi kalau yang baru pertama jangan. Misalnya saya ambil air buat air yang tangan kanan nih ya. Buat tangan kanan.
Saya gasuh gini, set, set. Kalau udah rata dihitungnya 1. Ya, kalau udah rata dihitungnya 1. Ya, kalau udah rata dihitungnya 1. Ini baru 1 basuhan nih, tapi udah rata ya. Air di sini habis. Maksud saya mau ngambil air lagi buat basuhan kedua dan ketiga tangan kanan. Ini praktek mustakmal ya. Saya ambil. Nah, air yang di tangan saya jatuh nggak ke ember? Jatuh. Ini kan baru basuhan pertama nih. Basuhan pertama kan wajib, ya. Kalau kejatuhan air bekas yang wajib ke sini, mustakmal udah. Udah. Tangan kiri bisa. Kalau pakai tangan kiri, iya boleh ngambil tangan kiri. Tangan kanannya aman berarti ya. Iya, mudah-mudahan aman ya. Asalkan ini yang tangan sini jangan sampai jatuh. Iya, terus ambil bertiga, udah. Nah baru tangan kanan. Bisa kalau begitu. Kalau pakai tangan kiri ngambilnya. Cari aman juga. Iya, cari aman. Tapi kalau dia tetap mau pakai tangan kanan juga, jatuh mustakmal. Karena airnya sedikit. Nih syaratnya. Jadi kalau airnya sedikit bisa jadi mustakmal. Nah supaya kita tetap pakai tangan kanan, ini baru 1 kali basuhan tapi nggak jadi mustakmal. Ketika mau ngambil air niat buat basuh tangan kanan, niatin tangan ini gayung. Ini kita ambil nih, sebelum kita ambil niatin dulu gayung nih. Tangan kanan niatin apa? Gayung. Ambil air secukupnya dikit-dikit. Ini baru 1 kali kita ngambil lagi kan jatuh pasti ke sini. Enggak mustakmal. Karena tadi udah kita niatin tangan ini gayung gitu. Jadi kalau tadi Pak Agung bilang pakai tangan kiri ngambilnya, silahkan kalau bisa terjaga ya. Iya, kalau bisa terjaga silahkan. Antara ngambil pakai tangan kiri dengan diniatkan gayung, kira-kira lebih aman mana? Gayung. Lebih aman diniatkan gayung. Iya, gitu. Jadi yang jadi mustakmal itu Mas Cahyo apabila airnya kurang 2 kula. Kalau airnya lebih 2 kula mah mau jatuh gimana juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya, ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, air mustakmal itu syaratnya bisa menjadi mustakmal, airnya kurang dari 2 kulah di antaranya. Gitu. Ya silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Sebenarnya udah pernah dapat jawaban dari kan menyamakan aja. Iya. Kalau saya mandi dengan ukuran yang segitu, dengan posisi kan mengalir, ini mandi harus besar ya. Lalu saya mandi di air ember itu dengan posisi kan mengalir, itu kan Dari awal. Ya kerannya ngalir dari awal, dari sebelum mandi iya, sampai selesai mandi. iya, itu Iya. kan pasti air bisa berloncat ke situ lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Berarti sama. Kalau ngalir gitu nggak apa-apa. Emang dapatnya dari sini. Ya sama lah. Dulu saya nanya tadi ini salah. Tapi mandinya pakai air kembang nggak? Mandinya pakai air kembang. Ada lagi. Kemarin kita udah bahas, ingat kemarin kita udah bahas ada najis yang dimaaf di pakaian tapi enggak dimaaf di air. Di air sini maksudnya di air yang kurang 2 kulah. Ada yang sebaliknya, ingat ya? Kemarin udah ya? Paham kemarin, ingat gak? Gimana ada yang nyatet? Yang nyatet kemarin siapa? Wismanto apa Pak Hasim yang nyatet kemarin? Yang waktu malam Sabtu di rumah. Ada yang tidak dimaaf di pakaian dan sejenisnya serta di air. Di air nggak dimaaf, di pakaian nggak dimaaf, di baju nggak dimaaf, di badan juga nggak dimaaf. Itu najisnya seperti biasa yang udah kita ketahui. Seperti najis kotoran ya. Kotoran ya.
umpama kotoran hewan, tai lotok. Nah, tai lotok nih jatuh umpama ke ember kita yang kurang 2 kula segini. Nah, itu nggak dimaaf, najis sudah. Ya, najis. Terus tai lotok kena baju kita, kena kaki kita. Kita buat sholat, najis sudah, nggak dimaaf. Ya, nggak dimaaf. Ya, nah itu nggak dimaaf tuh. Coba buka, gue sudah buka belum? Bukan, cuma nggak ada catatannya. Berarti pura-pura nyatet doang deh kemarin. Nyatet cuma itu doang. Yang air baju. Ada yang dimaaf dua-duanya, dimaaf dua-duanya dulu. Nggak kelihatan. Sama. Kayak dimana dimaaf dua-duanya apa? Yang nggak kelihatan sama pandangan mata yang normal. Iya. Itu dimaaf dua-duanya. Ya, umpama nih. Kita bangun jam 5. Nggak mandi dulu nggak? Ya, nggak mandi dulu. Langsung ke kamar mandi, buang air kecil. Kan pasti pada muncrat tuh, kena kaki. Iya kan? Kemungkinan kena kaki sampai lutut lah ya, kena kaki sampai lutut. Kita kan kalau wudhu untuk kaki paling cuma sampai mana? Betis kan? Sampai betis. Padahal kita muncrat kena air kencing itu tadi karena kencingnya ke tembok, pada mental kena lutut. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ingat ini kalau pandangan mata kita normal. Nah itu dimaaf. Nggak apa-apa kita nggak cuci dulu, nggak cuci lagi gitu ya, nggak cuci lagi dari lutut ke bawah atau dari paha. Makanya untuk lebih aman biasain. Kalau habis kencing siram. Kalau kita pakai celana pendek lagi tidur, terus ke kamar mandi tetap pakai celana pendek, siram sebatas celana pendek ke bawah. Kalau kencingnya tadi berdiri ke tembok pada muncrat. Ya. Siram tuh lebih apik, lebih menjaga. Nah, itu dimaaf. Atau jatuh ke pakaian yang udah dibilasin sama istri kita, tinggal besok mau dijemur. Ya. Istri kita nanya, "Pak, umpama orang Betawi, Bang, lu tadi kencing kamar mandi berdiri apa jongkok?" Berdiri. Ya, lu mah ada nyiprat dah tuh. Kepakaian yang udah gue bilasin tinggal gue jemur doang. Agak bang apa, Neng? Emang apa? Kemarin ngaji begitu. Kalau nggak kelihatan pakai pandangan mata normal, mata normal, Bang. Nah, itu dimaaf. Ya. Itu dimaaf. Nah, terus yang ketiga, di baju dimaaf, di air enggak. Apa kemarin? Darah yang sedikit dari binatang yang darahnya tidak mengalir. Nyamuk. Nyamuk ada darahnya nih. Kita lagi mau minum kopi segelas. Darah nyamuk jatuh ke kopi kita, itu enggak dimaaf. Najis itu. Ya, najis. Tapi kalau darah nyamuk nempel di baju kita, darahnya inget ya, darahnya nggak apa-apa dimaaf. Nah ini yang di baju dimaaf, di air nggak dimaaf. Atau ember kecil segini, ada darah nyamuk, nggak dimaaf. Paham ya? Sekarang sebaliknya, di air dimaaf, di baju enggak. Semut mati, ini semut mati. Kita kalau punya madu, ya punya madu, tapi jangan madu yang bisa kentut. Pak Iqbal tawa aja, Pak Iqbal kalau dibilang madu bisa kentut. Madu nih, nggak taunya itu orang pada bilang madu ini nggak ada semutnya. Alah, saya selama ini beli macam-macam madu ada semutnya mulu. Semut yang madu yang nggak ada semutnya mah madu itu doang tuh, nggak ada semutnya baru. Madu yang bisa ngoceh itu baru nggak ada semutnya. Udah. Nah di madu itu kan ada semut, iya kan? Terus pasti ada semut tuh, kan kita tuang ke air nih, ke gelas. Beberapa semut ikut tuh jatuh ke situ kan? Kita aduk pakai air. Kemungkinan dia mati gak? Kemungkinan mati kan? Di gelas itu kan pada mati itu semut. Itu dimaaf. Ya. Dimaaf.
Tapi kalau semut yang mati di baju kita, di baju sholat nih, ya semut yang mati di baju sholat kita, di sajadah kita, atau di lantai seukuran kita sholat, ada semut mati, itu nggak sah. Karena semut itu dianggapnya bangke. Apa itu bangke? Binatang yang mati bukan karena sembelih syar'i. Mana ada orang bisa sembelih syar'i semut? Agak ada. Makanya kalau lagi sholat ada semut, jangan iseng-iseng dipites. Takutnya kalau kita pites dia nempel di situ, nggak sah sholat kita. Karena kita membawa bangke. Bangke itu najis tuh, begitu. Ya, emang banyak permasalahan. Najis banyak banget. Tapi insya Allah kalau kita masih ada keinginan untuk ngaji, untuk belajar, ketika ada kesalahan-kesalahan hal itu dimaaf. Ya, dimaaf. Yang penting kita mau belajar aja ya. Kalau nggak mau belajar, nggak ada alasan tuh di situ nggak dimaaf tuh. Orang yang nggak pernah mau belajar, orang yang nggak pernah mau belajar, orang yang nggak pernah mau ngaji, praktek ibadahnya sholat, padahal banyak majelis taklim, banyak pengajian, banyak, dia nggak pernah mau datang. Praktek ibadahnya kalau nggak sesuai dengan fikih, udah nggak dimaaf, nggak ada alasan. Berarti mendingan mana coba? Mendingan ngaji, udah datang aja dah, ya, datang aja udah. Masalah nanti gimana kek, bukan urusan yang ngajar. Yang ngajar bagaimanapun caranya, dia pengen yang diajarin paham. Tapi kalau Allah nggak ngasih, ya nggak bisa paham. Ya, begitu juga mungkin yang datang gini, gue pengen, nggak bisa. Udah ngaji aja, datang aja udah. Berharap sih mudah-mudahan bisa Pak. Sama, saya pun bagian dari pengajar, pengennya berharap yang saya ajarkan bisa paham. Tapi kan saya nggak bisa memastikan, iya kan? Makanya kayak kata almarhum Mbah Maimun Zubair apa? Kita sebagai pengajar jangan berusaha atau apapun keinginan, wah supaya paham nih anak. Ya kalau sekedar pengen berusaha silahkan, pengen berusaha silahkan. Tapi kalau sampai memaksakan akhirnya, nah ini jangan begitu gitu ya. Jadi hindari kalimat memastikan dengan cara gua ngajar begini, murid pasti nggak bisa. Ya, memang semuanya pengajar ataupun yang diajar pengennya kalau belajar itu paham, pengennya. Makanya doa-doa yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW sekalipun itu bahasanya diberi kemudahan untuk paham. Begitu bahasanya kan?